Ternyata kantor kita lagi buka lowongan internal nih. Begini, lowongannya di point of visa lagi. Bagus sih, jadi kan proses rekrutmennya jadi transparan. Iya kan, jadi semua karyawan tuh punya kesempatan yang adil buat naik level. Iya, bagus banget. Apalagi kalau naik level gini kan, pasti kita kan semakin kerja yang ingin banget sih. Kalau misal pengalaman kita udah cukup, kita siapkan. Nggak, sekarang kesempatan kayak gini sayang banget loh. Sayang banget. Kita mulai ya. Selamat malam teman-teman. Jadi kita akan melakukan rapat secara online karena kondisi kita memang sedang di tempat yang berbeda. Kita akan membahas tentang strategi perencanaan tenaga kerja kita dari Aceh Bank Corporation. Jadi kenaikan penjualan kita ini sekitar 30%, walaupun keuangan kita tuh masih stagnan ya. Mungkin ini tuh ada beberapa dampak dari beban kerja yang meningkat, terus beberapa divisi kewalahan, resiko burnout karyawan lama. Jadi kayak kita harus menambah karyawan baru. Jadi kita akan fokus untuk menyeleksi. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan SDM. Departemen dengan beban tinggi ada dua, itu finance dan marketing. Finance kita butuh 2 staf baru, marketing 1 staf baru. Dengan skill yang dibutuhkan, digital marketing, budgeting, dan komunikatif. Nanti sistem perekrutan karyawan ada promosi internal, ada seleksi dan pelatihan, lalu rekrutmen eksternal, ada onboarding dan training, serta evaluasi kerja tiap 3 bulan. Nah, berikut adalah standar perekrutan karyawan yang kita butuhkan, dari mulai perubahan bisnis, mulai dari SDM yang adaptif, kreatif, dan inovatif, hingga rencana kerja yang juga mampu menjaga peningkatan laba perusahaan. Itu saja, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Terima kasih Ibu. Ya. Izin tanya, bagaimana cara kita memastikan karyawan yang baru kita promosikan itu benar-benar siap secara mental dan skillnya untuk tanggung jawab yang baru ya Bu? Terima kasih Bu. Oke, pertanyaan yang bagus, Erika. Nanti selain melihat data kinerja, nanti kita juga melakukan asesmen psikologis dan simulasi tugas. Lalu nanti bisa didampingi lewat coaching minimal 1 bulan agar transisinya mulus ya. Baik Ibu, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Permisi Ibu. Silahkan.
Mohon maaf sebelumnya, saya izin bertanya, apakah ada rencana jangka panjang untuk membuat program pengembangan talent internal semacam fast track leadership? Terima kasih. Iya, Mbak Indah. Nah, itu yang baru saya mau minta tolong ke tim HR besok untuk merancang. Nanti ada Aceng Future Leaders, itu nanti untuk mempersiapkan talenta potensial sejak awal. Nanti teman-teman bisa melakukan monitoring langsung dari manajer senior. Jadi minta tolong Pak Reza dan Mbak Indah, semua tim HR untuk bisa merencanakannya dengan baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya cukup kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Makasih Bu. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam rapat ini teman-temanku. Hari ini fokus kita adalah untuk membahas rekrutmen ulang dalam posisi analisis kredit senior. Kita butuh segera untuk menutup kekosongan ini agar target penyaluran kredit semester kedua tercapai. Data kami menunjukkan beban kerja tim kredit meningkat 25% sejak Januari. Saya ada masukan, jika kita merekrut karyawan lama yang telah kita PHK itu, menurut Ibu bagaimana? Oke, kira-kira siapa yang menurut kamu cocok untuk mengisi posisi ini? Oke. Saya ada satu orang sebut, namanya Maya Nur Aini. Dia memiliki track record approval rasio sebesar 92% saat bekerja di perusahaan kita, termasuk dalam menangani portofolio UMKM yang kompleks. Dia juga mendapatkan feedback positif dari para nasabah ketika menghandle fasilitas modal kerja. Sebelum kita undang Maya untuk wawancara, tolong kasih tahu dulu motivasinya sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Dan juga kalau misal semangatnya menurun, takutnya nanti bakal jadi beban buat perusahaan kita. Oke. Saya pernah dikontak Maya Nur ini melalui LinkedIn, dan respon beliau itu sangat antusias. Bahkan dia menawarkan beberapa ide untuk kemajuan perusahaan kita ke depannya. Saya kurang setuju karena kita masih dapat mempertimbangkan opsi lain untuk direkrut ke perusahaan ini daripada merekrut kembali karyawan lama. Contohnya seperti fresh graduate mungkin. Akan tetapi, Maya Nur ini kan sudah memiliki beberapa pengalaman kerja yang cukup bagus di perusahaan kita, seperti sudah mengenal budaya perusahaan kita seperti apa, dan selain itu dia juga memiliki performa kerja yang tinggi. Hal itu bisa kita pertimbangkan lebih lanjut lagi untuk merekrut dia kembali. Dengan melihat kondisi keuangan kita, merekrut Maya yang seorang profesional, gajinya mungkin akan lebih tinggi dibandingkan dengan fresh graduate yang dapat digaji dengan lebih rendah dibanding Maya, dan itu bisa dapat dipertimbangkan untuk keuangan perusahaan kita. Akan tetapi, kalau untuk Maya kita bisa memikirkan hanya sebatas gajinya saja. Kalau misal kita merekrut fresh graduate, kita perlu biaya yang lebih banyak daripada perekrutan Maya. Karena kita lihat dari performa dari fresh graduate kan tanpa pengalaman pekerjaan apapun, jadi kita perlu melakukan pelatihan dan pengembangan untuk karyawan baru itu. Sedangkan kalau untuk Maya, kita hanya perlu menggaji dia dengan gaji yang setara dengan profesional kerja lainnya. Jadi kalau untuk fresh graduate kita membutuhkan pengeluaran biaya yang double lah istilahnya. Menurut Bapak gimana? Silakan juga sih. Bagaimana dengan Ibu? Kondisi keuangan perusahaan kita masih dalam batas aman jika hanya untuk menggaji Maya. Meskipun kita harus lebih berhati-hati untuk mengambil langkah ke depannya. Baik, jika Ibu masih aman, seminggu ini saya akan coba kirimkan undangan wawancara formal lengkap dengan asesmen online dan studi kasusnya. Mungkin Erika bisa tolong siapkan studi kasus yang mencerminkan tantangan skema kredit yang akan kita luncurkan dalam triwulan depan. Baik Ibu, siap. Saya akan menyatakan skenario skema kredit dalam sektor UMKM digital.
Baik, apakah ada hal lain yang perlu dibahas? Kalau dari saya cukup. Saya juga setuju. Oke, jika tidak ada hal lain yang perlu dibahas, rapat ditutup. Mari kita pastikan proyek ini selesai sebelum akhir bulan. Terima kasih. Rin, ngomong-ngomong, kita butuh seseorang yang bisa naikin brand awareness kita dalam 3 bulan ini gak sih? Yang orangnya cepat, kreatif, dan juga paham sama tren. Tapi saya mau banget sih kalau buat baca 300 CV aku. Setuju sih Mbak, orang minggu lalu kita juga kelowongan yang masuk sih banyak ya, cuma ya plus doang, capek nih scrollnya. Saya lihat dari brand sebelah, rekrutnya nyasar ke kandidat pasif yang lagi gak nyari kerja, tapi juga punya potensi. Kita bisa lakukan itu juga sih. Untuk itu maksudnya. Betul. Sih, kita justru kalau bisa filter berdasarkan skill, pengalaman, sama gaya mereka sih. Kalau kita mau cari sesuai kebutuhan kita. Exactly. Kita cari bukan yang cuma available, tapi valuable juga. Seseorang yang belum tahu kalau dia cocok banget buat kita. Temuan ini juga bisa dia kecil aja bisa gede. Inspira, nya bagus. Dan kalau di postingannya sih dia lebih burn out. Burnout ya. Artinya dia siap pindah. Mending kita kirim pesan yang hangat dan juga profesional, tapi kesannya jangan kayak lagi ngelamar dia. Kita tawarkan tantangan aja. Kadang kandidat terbaik itu nggak datang dari pembukaan lamaran. Mereka datang dari keberanian kita untuk berlaluan. Enggak bisa sendiri, please. Semoga dia terasa baik ya. Semoga ya. Udah sebulan aku apply ke lowongan kerja, tapi kok nggak ada panggilan sama sekali ya? Apa emang job market sekarang seketat itu? Halo Mel, ada apa ya? Halo Santi, kamu masih butuh kerjaan kan? Nah, kebetulan banget nih di kantor teman aku ada yang lagi butuh digital marketing. Kira-kira kamu mau nggak ya? Misal kalau kamu mau, kamu bisa nih share CV kamu ke aku biar aku sampaikan. Hah? Serius? Tapi kok belum ada lowongan resminya ya? Ya, itu dia Sam. Gak semua kerjaan tuh diposting. Biasanya banyak posisi itu diisi dari kenalan atau rekomendasi internet. Jadi job market lah istilahnya. Oh, oke Mel, makasih banyak ya. Oke, ditunggu ya kabarnya.